Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, supaya kita tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, ini adalah materi kelas 9, bab teks tanggapan. Kalian akan belajar bersama Bu Wulan dari SMP Negeri 3 Cilegon. Dengan belajar teks tanggapan, kalian diharapkan peka atau peduli terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kalian. Ayo, kalian termasuk orang yang cuek bebek atau orang yang care, yang peduli? Kalau menurut Ibu, lebih baik kita menjadi orang yang peduli ya. Dengan menanggapi sesuatu, dengan merespon sesuatu dengan cara yang baik, maka kita telah ikut andil dalam ikut serta membantu masalah teman mungkin, atau memperhatikan kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi, mari kita belajar tentang teks tanggapan dan belajar menjadi manusia yang lebih peduli. Baik, teks tanggapan atau di berbagai sumber yang lain ditulis teks tanggapan kritis. Apa itu teks tanggapan atau apa itu teks tanggapan kritis? Adalah teks atau tulisan yang berisi kritik pedas terhadap suatu hal mengenai suatu kesalahan misalnya. Contoh, terjadi debat, nah maka si A akan memberi kritik kepada si B karena ada hal-hal yang mungkin kurang pas. Nah, karena bentuknya teks dan ada juga yang nanti kalian lisankan, maka kalian harus tetap memperhatikan struktur bahasanya, sopan santunnya, dan lain sebagainya. Jadi intinya teks tanggapan itu menanggapi suatu kondisi yang ada di sekitar kalian secara objektif. Jadi kalian tidak memihak, kalian memang berniat ingin meluruskan suatu kesalahan tersebut. Baik, kenapa sih harus belajar teks tanggapan? Nah, fungsi dari teks tanggapan itu sendiri mengakrabkan kalian atau para pelajar dengan sikap apresiatif. Apresiatif itu menghargai atau peduli, dan kritis tentunya. Nah, dua hal ini adalah modal untuk kita meraih kesuksesan. Kenapa? Karena mau tidak mau kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan sikap yang peduli dan sikap yang kritis adalah sikap yang baik. Dalam memberikan tanggapan, kalian bisa menyetujui sesuatu hal, kalian bisa memuji, kalian juga bisa menyatakan ketidaksetujuan dan memberikan kritik dan saran ya. Di dalam kritik selalu ada saran atau solusinya. Baik, ciri-ciri dari teks tanggapan. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekitar. Nah, tanggapan ini disertai dengan fakta-fakta dan alasan atau argumen. Oke, yang logis tentunya, yang objektif. Nah, karena jenisnya adalah sebuah teks, maka harus memiliki bagian-bagian atau struktur. Strukturnya terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ini akan Ibu lanjutkan di slide berikutnya. Nah, kaidah kebahasaannya
Salah satu cirinya terdapat kata rujukan, lalu nanti ada kata deskriptif, dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Baik, struktur teks tanggapan atau urutannya atau bagiannya. Judul. Setelah judul ada paragraf 1 atau bagian awal 1, 2 atau 1 saja. Itu namanya bagian evaluasi. Evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi berisi pernyataan umum mengenai sesuatu yang akan disampaikan. Jadi pendapat awal, lalu pernyataan-pernyataan awal tentang hal-hal yang akan kalian sampaikan di paragraf-paragraf berikutnya. Di dalam teks tanggapan bagian awal ini namanya evaluasi. Lalu di paragraf 2 atau paragraf 3, 4, dan seterusnya, ini dinamakan deskripsi teks. Apa itu deskripsi teks? Bagian ini memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Jadi, berisi uraian fakta dan opini yang kalian dapat atau penulis dapat dari berbagai informasi sekitar. Jadi kalian boleh masukkan ke dalam tulisan kalian. Oke, contoh misalnya di bagian awal atau evaluasinya nanti tentang BDR atau belajar dari rumah itu apa sih, seperti apa dan bagaimana. Nah, di bagian lebih jauh lagi paragraf 2 atau 3-nya itu kalian deskripsikan menurut pendapat para ahli bagaimana, menurut siswanya bagaimana, lalu nanti menurut hasil-hasil survei dari dunia pendidikan dan lain sebagainya itu gimana. Kalian boleh memasukkan informasi-informasi tersebut di bagian deskripsi teks. Nah, bagian penutup atau bagian akhir adalah penegasan ulang. Nah, apa itu penegasan ulang? Jadi kalian menegaskan kembali apa kritik kalian sejak awal. Misalnya di paragraf pertama kalian sudah berpendapat bahwa BDR itu misalnya kurang dipahami oleh siswa atau oleh peserta didik. Nah, nanti di bagian akhirnya kalian berikan penegasan kembali tentang hal itu. Baik, kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak, teks tanggapan ini termasuk jenis non-fiksi. Jadi bisa dikatakan karya ilmiah ya. Jadi, Bu, ini nanti jadinya artikel. Ya, apa itu artikel? Sebuah tulisan populer yang memuat informasi yang disukai oleh masyarakat dan itu informasinya benar adanya. Beda Bu dengan berita, beda. Jadi hasil dari teks tanggapan itu sendiri bisa kalian sebut sebagai artikel. Ya, kalau berita kan sesuatu yang hangat terus nanti besoknya jadi basi. Tapi kalau misalnya artikel, sesuatu yang kamu tulis itu akan relatif lebih langgeng waktunya. Bisa sampai setahun, 2 tahun, mungkin itu masih bisa dibaca. Mungkin hal itu sudah berlalu lama, tapi pengalaman atau maknanya tidak hilang. Nah, itulah artikel. Baik, non-fiksi sekali lagi ya, bersifat ilmiah. Kaidah kebahasaannya yang pertama adalah adanya kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau majemuk ini sudah sering kita ulang-ulang di bab pidato persuasif, di bab laporan percobaan. Silakan buka-buka lagi materi tentang kaidah kebahasaan. Nah, kalimat kompleks itu sendiri adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu predikat atau kata kerja. Ya, jadi kalian sudah mengenal adanya kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki
satu subjek dan predikat, berarti kalau kompleks atau majemuk itu lebih dari satu predikatnya. Baik, konjungsi atau kata hubung, nah ini juga sering di materi-materi sebelumnya. Teks manapun pasti butuh yang namanya kata hubung, kata yang fungsinya menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain, kata dengan kalimat, kata dengan paragraf. Ada kata dan, kata atau, kata adalah, dan lain sebagainya. Nanti dibaca lagi tentang konjungsi atau kata penghubung. Kata rujukan adalah suatu kata yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan istilah referensi, kata rujukan. Jadi merujuk pada kalimat-kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Misal, Budi, Ani, dan Desta pergi ke sekolah. Lalu berikutnya, mereka pergi naik angkot. Nah, kata mereka itu merujuk kata sebelumnya, di situ ada nama-nama. Nah, itu namanya kata rujukan. Baik, pilihan kata. Pemilihan kata yang sesuai penggunaan, sesuai dengan konteksnya atau teksnya. Jadi, pilihan kata yang menarik, unik, tapi tetap objektif. Baik, ini adalah contoh tanggapan atau teks tanggapan yang ada di internet, yang Ibu ambil dari internet. Contoh ini bisa kalian baca di sumber internet lainnya. Nanti Ibu juga sebutkan dari website mana Ibu ambil contoh teks tanggapan kritis ini, supaya kalian juga bisa mengenal, oh seperti ini ya bentuk dari teks tanggapan kritis. Misalnya judulnya penggunaan internet bagi remaja. Paragraf 1 atau orientasinya, deskripsinya. Di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, internet menjadi salah satu hal yang dianggap penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan seseorang, terutama para kaum milenial. Internet bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan primer dari segala aktivitas masyarakat umum, khususnya bagi kalangan remaja yang kebanyakan adalah para pelajar. Hal ini bisa kita buktikan dengan banyaknya tempat nongkrong seperti kafe yang memberikan layanan berupa akses internet yang super cepat. Paragraf 2-nya. Internet dapat dengan mudah diakses di mana saja. Bisa melalui PC yang disambungkan dengan modem atau WiFi, bahkan saat ini sudah bisa menggunakan internet melalui smartphone. Perkembangan internet merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maju. Perkembangan internet juga bisa membawa dampak dan pengaruh terhadap kondisi psikologi para remaja. Internet bisa menyebabkan efek kecanduan atau ketergantungan pada pemakaiannya, sehingga untuk bisa lepas dari penggunaan internet sangat sulit. Hal ini yang mengakibatkan kita akan sulit untuk bersosialisasi di lingkungan. Namun, internet juga mempunyai kelebihan jika dilihat dari hal yang positif. Seperti internet bisa membantu pelajar untuk mencari materi pelajaran dengan lebih mudah tanpa harus pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Jadi, internet lebih praktis karena dalam genggaman tangan saja sudah bisa mencari materi pelajaran maupun pengetahuan lainnya. Internet juga bermanfaat untuk menemukan informasi dan pengetahuan dalam lingkup global. Selain itu, internet juga dapat mempermudah dalam menghubungkan orang untuk berkomunikasi walaupun terpisah jarak yang sangat jauh.
Hal ini bisa dibuktikan melalui berkembangnya media sosial. Sebagai remaja sekaligus pelajar, kita dituntut agar bisa mempertanggungjawabkan tindakan kita dalam menggunakan internet. Dengan kata lain, kita harus bijak dalam menggunakan internet. Artinya menggunakan dengan benar dan sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Sebagian orang banyak yang sangat setuju jika ada pendapat yang mengatakan bahwa internet memberikan dampak yang positif. Tetapi pendapat mengenai hal ini perlu dikaji ulang menggunakan metode akademik karena perkembangan internet juga berdampak negatif yang diperoleh para remaja ketika mereka salah memanfaatkan teknologi ini. Dari pembahasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tanggung jawab dari remaja itu sendiri dalam menggunakan internet secara bijak dan tepat sasaran sangat diperlukan. Ini ya, Ibu ambil sumber dari https keep4world.org. Jadi contoh teks tanggapan tentang internet bagi remaja. Kalian setuju dengan teks ini? Jadi dia memaparkan tentang internet itu dampak negatifnya juga banyak. Dia tidak setuju kalau internet itu hanya positifnya saja, tapi dia nyatakan juga negatifnya juga banyak. Jadi remaja harus tanggung jawab dalam menggunakan internet. Seperti ini anak-anak contoh dari teks tanggapan. Nah, Ibu yakin nanti dalam prosesnya di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan berlatih sedikit-sedikit, kita akan belajar lagi seperti apa dan bagaimana membuat teks tanggapan yang tepat, yang benar, yang baik, yang bagus. Baik. Nah, ketika kita mengkritik atau menanggapi sesuatu hal dalam bentuk tertulis, teks, ataupun dalam bentuk lisan, Ibu akan berikan beberapa tata cara atau beberapa tips-tips. Yang pertama, gunakan cara kue lapis. Kalian tahu kan kue lapis itu berlapis-lapis? Oke, maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan kritik negatif atau ketidaksetujuannya itu di tengah. Jadi jangan terlalu di bagian awal, terlalu frontal, jangan. Jadi kalian katakan dulu positifnya apa, lalu baru kalian beri tanggapan ketidaksetujuan kalian. Nah, baru nanti kalian berikan solusi-solusi. Jadi karena kita itu orang timur yang sangat menjunjung kesopanan, jadi kita tidak terbiasa mengatakan sesuatu langsung secara frontal. Oh, kamu jelek. Oh, kamu kurang baik. Kamu tidak seperti itu ya, Nana. Jadi kita katakan dulu hal yang baiknya. Positifnya begini. Nah, tapi kalian juga berikan kritik dan saran tentunya. Lalu, gunakan bahasa yang santun. Sekali lagi, gunakan bahasa yang santun. Kritik pada akhirnya memang kurang disukai oleh banyak orang. Jadi mereka merasa takut untuk dikritik. Tetapi sebenarnya dengan dikritik, kalau kita mau mendengar, kita akan semakin maju, semakin baik kualitas dari tulisan kita mungkin, kualitas dari hidup kita mungkin. Lalu, tips berikutnya, kritiklah tulisan atau tindakannya yang kurang baik. Misalnya tulisannya kurang baik, tindakannya atau perilaku teman kalian kurang baik. Tapi jangan orangnya, maksudnya jangan orangnya adalah jangan fisik. Kenapa? Karena fisik itu nanti masuknya ke perundungan atau bullying.
kita harus menyadari bahwa kita itu berbeda-beda. Tuhan sudah menganugerahkan kepada setiap orang keistimewaannya dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan pernah menghina dalam hal fisik. Karena ini akan menimbulkan orang tersebut depresi. Ya, jadi tidak baik ya anak-anak. Tapi kalau misalnya ada perilaku yang bertentangan dengan norma, yang keliru, sikap yang salah, kalian boleh dengan santun mengatakan atau menanggapi hal tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan fisik, anggota tubuh, ya selama hal itu kalian katakan, tapi kita tahu itu tidak akan pernah berubah, malah kalian malah ingin menghina-hina seperti itu bukan yang dimaksud dengan kritik, bukan ya, tidak seperti itu. Oke, lalu berikan kesimpulan terhadap hal-hal yang kamu kritik. Jadi berikan solusi terhadap hal-hal yang kamu kritik. Jadi jangan hanya mengkritik saja, menanggapi secara negatif saja, tetapi tidak memberikan simpulan atau tidak memberikan saran, tidak memberikan solusi. Jadi kritik yang baik itu ada solusinya. Kamu kasih tahu apa solusinya, harus seperti apa dan bagaimana. Baik, anak-anak, ayo mulai belajar peduli tentang masalah-masalah yang ada di sekitar. Berikan kritik dan saran. Tentu saja setelah pemaparan materi ini, kalian harus membuka lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Ingat anak-anak, lebih baik berkembang karena kritikan daripada kita hancur karena sanjungan. Jadi selama sebuah tanggapan atau ketidaksetujuan itu berniatkan ingin memperbaiki kualitas kalian atau teman kalian, itu lakukan saja, tidak usah takut. Ya, harus sopan, harus santun, harus logis, harus objektif dan berikan solusi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.